Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Masyaallah khadifillah rahimani wa rahimakumullah. Pada sore hari ini kita akan lanjutkan dari pembahasan mengkaji ringkasan dari kitab Nasihatul Nisa karya Asy-Syaikha Ummu Abdillah bintu Muqbil Al-Wadihiyah bidallahu ta'ala. Dan di sesi yang kedua kita akan lanjutkan dari pembahasan kitab Khulasah Ta'zim Al-Ilm, ringkasan dari Ta'zim Al-Ilm karya Syekh Shalih bin Abdillah Al-Utsaimin bidallahu ta'ala. Di kitab Nasihatul Nisa kita masih dalam bab yang pertama ya, dari uraian beliau di sini seputar al-hath wal ikhlas wal muhafadzatu 'alal waqt. Dorongan untuk ikhlas dan penjagaan terhadap waktu. Ada uraian yang panjang sudah kita terangkan ya tentang masalah kondisi jiwa manusia, dan terakhir dari pembahasan masalah jiwa juga beliau terangkan di situ dari bentuk jihad seorang muslimah dalam mengalahkan jiwanya. Dari hadis Fudhalah bin Ubaid radhiyallahu taala anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mujahidu man jahada nafsahu fi sabilillah azza wajal. Orang yang berjihad itu adalah siapa saja yang berjihad mengalahkan jiwanya di jalan Allah azza wajal. Dan diterangkan oleh Ibnu Battal, sudah kita terangkan bahasanya jihadnya seorang, dia menundukkan hawa nafsunya, itu merupakan jihad yang paling sempurna. Karena musuh itu ada 3. Terangkan oleh Syekh di sini ya. Ada musuh yang tampak seperti orang kafir misalnya. Ada yang tidak tampak seperti syaitan. Dan ada yang ketiga dari musuh, yaitu jiwa. Nah, yang ada dalam diri kita. Baik. Dan jihad itu ada 4 pembagiannya ya, diterangkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Ya, yang pertama jihadun nafs. Jihad dalam melawan hawa nafsu. Ini jihad yang paling besar, yang paling sempurna. Yang kedua ada jihad melawan syaitan. Nah, yang ketiga ada jihad melawan pelaku dosa dan maksiat. Ya. Dan yang keempat ada jihad melawan orang kafir. Ya, itu 4 jenis jihad diterangkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Dan jihad yang pertama itu jihadun nafs. Sudah diterangkan ya, seorang dia menundukkan hawa nafsunya yang merupakan musuhnya dalam dirinya, itu dengan dia mempelajari ilmu agama. Ya. Dan kita semua sama-sama belajar ya. Tidak ada dari kita yang merasa aman dari dosa dan maksiat, dari makar Allah. Nah,
dari kejelekan jiwa. Oleh karena itu kita senantiasa memohon kepada Allah agar senantiasa menguatkan hati kita di atas ketaatan kepadanya. Walaupun syaitan itu datang silih berganti, senantiasa menjauhkan seorang hamba dari jalan Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam cara. Belum lagi ditambah ada musuh-musuh dari luar, dari orang-orang kafir misalnya atau orang-orang munafik yang terus menancapkan permusuhannya kepada kaum muslimin. Makanya dari musuh-musuh yang hendaknya kita antisipasi dan jalan keluarnya dengan cara mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, beramal dengannya, kemudian dia dakwakan ilmu tersebut dan dia bersabar di atasnya. Itu merupakan dari sebab-sebab keberuntungan. Diterangkan dalam surah Al-Asr. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa, kata Allah, atau demi waktu asar. Ini menunjukkan akan besarnya keagungan dari waktu ini dan juga waktu asar. Innal insana lafi khusr. Semuanya manusia itu berada dalam kerugian. Diperkuat oleh Allah dengan lam taukid. Nah, benar-benar pasti dan pasti berada dalam kerugian. Kemudian diperkecualikan di situ. Ada 4 golongan. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Wa 'amilus shalihat, mereka beramal saleh. Wa tawassaw bil haqq, saling berwasiat dalam kebenaran. Dan yang keempat, wa tawassaw bis sabr, saling berwasiat dalam kesabaran. Ini langkah-langkah yang diterangkan oleh para ulama dari jihad dalam menundukkan jiwa itu yang terus-menerus mengajak kepada hal yang jelek. Tapi kemudian di situ diterangkan oleh beliau, kita baca sedikit dari uraian Syekh hafizahullah taala. Kata beliau, falihada alaina an nuhasiba anfusana qabla an tuhasaba wa hadha ablagu fi ta'thir 'alayha hatta qala asy-syair ma lama nafsi mithluha laimun wa la sadda faqri mithlu ma malakat yadi. Kata beliau hafizahullah taala, oleh karena itu wajib atas kita menghisap diri kita sebelum kita dihisap. Sebelum jiwa itu dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dari hal yang lebih dalam memberikan pengaruh pada jiwa itu. Jadi seorang dia hisap jiwanya, dirinya, setiap hari. Tapi beliau bawakan situ satu bait syair dari seorang penyair, mala nafsi mithluha laimun. Tidaklah ada yang mencela diriku semisalnya. Wala sadda faqri mithlu ma malakat yadi. Dan tidak ada yang menghalangi kefakiranku semisal apa yang dimiliki oleh tanganku. Baik. Ini bahasa syair dalamnya kalau mau diuraikan maknanya. Wan nafsu hiya tuhibbur riyadah war rifahiyah wal haqqun fi hududi syar'i kama fi sahihain wa ghairihima an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma wa li nafsika 'alaika haqqan al hadits. Kata beliau, jiwa itu kadang dia mencintai riyadah dan rifahiyah. Oleh karena itu kata beliau, pada jiwa itu ada hak
pada batasan-batasan syariat. Diterangkan dalam Sahihain dalam riwayat Al-Bukhari Muslim dan selainnya dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa li nafsika 'alaika haqqan." Dan untuk jiwamu atasmu ada hak. Ya. Jadi jiwa itu ada hak yang wajib atas kita untuk menunaikannya. Nah, di antara haknya itu diterangkan tadi, yaitu seorang dia senantiasa menghisab jiwanya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaknya setiap jiwa dia melihat apa yang dia persiapkan untuk hari esoknya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Dan diterangkan oleh para ahli tafsir. Nah, mana dari ayat itu yaitu hisablah jiwa-jiwa kalian sebelum dihisab, dan hendaknya seorang itu dia melihat apa yang dia persiapkan untuk hari esoknya. Pada hari kiamat nanti tatkala dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara dari bentuk-bentuk seorang dia hisab jiwanya, dia hisab dirinya, itu diterangkannya oleh Ibnu Qayyim dan selainnya. Ya. Misalnya kalau dia lihat pada dirinya itu ada kekurangan dalam menunaikan kewajiban-kewajiban, dia bersegera untuk bergerak, begitu ya. Dia tutupi kewajiban-kewajiban yang dia pernah tinggalkan. Ya, kalau dia lihat dirinya misalnya sering jatuh dalam dosa, maka dia senantiasa terus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang selamat dari dosa. Dari sifat orang-orang yang beriman, wa idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim. Jika mereka melakukan kekejian atau menzalimi jiwa-jiwa mereka, maka mereka langsung mengingat Allah dan bersegera beristighfar akan dosa-dosa mereka. Kalau dia banyak lalainya, maka dia hiasi dengan zikir, ya, dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak zikir-zikir yang bisa diamalkan ya dalam keseharian. Nah, kalau dia tidak hafal zikir-zikir itu, dia baca buku-buku zikir yang ada. Ya, mungkin dari sebagian dari bentuk-bentuk seorang dia menghisab jiwanya. Nah, diterangkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala dan selainnya. Jadi dari akhir pembahasan seputar masalah jiwa yang diterangkan oleh Syekh hafizahullah taala. Berikutnya nanti beliau akan terangkan pembahasan yang lainnya seputar masalah nikmat kesehatan dan waktu luang. Ya, ini pembahasan lain nanti kita akan uraikan insyaallah taala nanti di sesi berikutnya. Tapi kita pindah di pelajaran yang kedua ya, dari kitab Ta'dhim al-Ilm. Di kitab Ta'dhim al-Ilm kita telah masuk di simpul yang ke-11. Di PDF kitab aslinya itu di halaman 33. Kalau di terjemahan ini halaman 47. Sudah kita uraikan simpul yang ke-10 seputar masalah melazimi adab dalam ilmu. Ya, ini sudah diterangkan ya. Adab dalam ilmu itu ada 4. Ada adab seorang pada jiwanya, pada dirinya. Yang kedua ada adab seorang pada pelajarannya. Yang ketiga ada adab seorang kepada gurunya. Dan yang keempat ada adab seorang kepada temannya. Ya. Simbol-simbol yang sudah kita terangkan itu berisi adab-adab pada diri dan pelajaran. Ya, simbol yang ke-10 yang sudah kita bahas itu beliau ingatkan di situ ya tentang masalah
pentingnya adab ini. Jadi adab itu luas ya. Ada adab kepada Allah, ada adab kepada manusia. Nah, dan hal-hal yang berkaitan dengan jiwa itu banyak-banyak itu berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kesucian jiwa, keikhlasan, ya, dan seterusnya ya, sudah diterangkan pada awal-awal dari simpul ini. Di akhir dari simpul yang ke-10 ada satu perkataan yang bagus di situ ya, dari penulis hafizahullah taala. Beliau bawakan athar dari Al-Laits bin Sa'ad rahimahullah taala. Kata beliau, asyraf Al-Laits bin Sa'adin ala ashabil hadith fara'a minhum syai'an ka'annahu karihahu faqal ma hadha antum ila yasirin minal adab akhwaja minkum ila kathirin minal ilm famada yaqulu al-Laitsu law ra'a hala kathirin min tulabil ilm fi hadzal asr. Kata beliau, Al-Laits bin Sa'ad pernah suatu hari masuk menjumpai para tulabul ilm. Nah, dari orang-orang yang belajar hadis di masa itu ya. Maka beliau melihat dari mereka itu sesuatu yang seakan-akan beliau benci. Ya. Maka beliau berkata di situ, apa ini? Kalian itu lebih butuh ya dari adab yang sedikit ya daripada butuhnya kalian kepada kebanyakan dari ilmu. Begitu ya. Nah, jadi beliau melihat di ahli hadis di masa Al-Laits bin Sa'ad, ini masih ulama terdahulu ya. Ada hal yang dibenci oleh beliau dari kurangnya adab. Nah, maka beliau berkata seperti itu. Kalian lebih butuh sedikit dari adab daripada butuhnya kalian kebanyakan dari ilmu. Ya mungkin ilmu banyak kita lihat ya. Banyak dipelajari, didengarkan. Ya. Tapi yang kurang itu di tengah-tengah kita adalah adab. Ya. Adab-adab dalam ilmu. Ini buku sebenarnya buku ringkas ya. Hanya berisi 20 simpul prinsip ya, ikatan seputar adab-adab dalam ilmu itu. Kalau mau lebih luas lagi itu ada buku yang dikaji ya. Ya. Yang lebih tinggi daripada ini. Misalnya kitab Al-Manzumah Al-Mimiyah. Ya, fil wasaya wal adab al-ilmiyah. Itu bait-bait syair dia. Lebih 200 bait. Seputar masalah wasiat-wasiat dan adab-adab ilmu. Karya Syekh Hafidz Al-Hakami rahimahullahu taala, dari ulama belakangan. Nah, tapi kita baca buku ini sebagai ringkasan. Kalau kita baca langsung Manzumah Al-Mimiyah itu luas ya penjabarannya. Lagian juga pembahasannya itu bentuknya bait-bait syair. Kadang kalau kita langsung bahas itu saya khawatir berat untuk dipahami. Baik. Ini pengantar ya dalam masalah adab. Nah, itulah yang adab-adab yang sudah kita bahas sebagian ya. Itu dipelajari, diamalkan. Kalau ada yang lupa dilihat kembali dari bukunya, diputar kembali rekamannya agar teringat selalu dari adab-adab ilmu itu. Nah, yang dengannya seorang akan menta'zim ilmu itu. Baik. Maka kata Syekh di akhir dari simpul yang ke-10, famadha yaqulu al-Laits law ra'a hala kathirin min tullabil ilm fi hadzal asr. Kata Syekh, ya, kira-kira apa yang dikatakan oleh Al-Laits bin Sa'ad? Andai kata dia melihat keadaan kebanyakan dari tullabul ilm pada masa ini. Ya, itu sangat kurang sekali adabnya. Sangat kurang sekali apa? Adabnya. Taib. Nah, ini fungsinya kita pelajari buku ini ya. Agar seorang itu dia punya adab-adab pada dirinya, pada pelajarannya, pada gurunya, pada temannya. Taib. Maka dari hal-hal yang diperhatikan ya dalam menta'zim ilmu itu. Taib, kata Syekh Hafizahullah taala, al-ma'aqidul hadi 'asyara
Simpul yang ke-11. Siyanatul ilmi amma yashinu mimma yukhaliful muru'ati wa yukhrimuha. Nah, menjaga ilmu dari segala sesuatu yang bisa mencederainya, ya, menjelekannya, dari apa-apa yang menyelisihi muru'ah dan merendahkannya atau menjatuhkannya. Di simpul yang ke-11 ini pembahasan seputar muru'ah. Ya. Nanti akan diterangkannya apa itu muru'ah dalam ilmu itu. Baik. Dia katakan di situ, "Man lam yasunil ilm, lam yasunhul ilm." Siapa yang tidak menjaga ilmu, maka ilmu tidak akan menjaganya. Ini kaidah ya. Karena al-jaza min jinsil amal. Siapa yang tidak menjaga ilmu, maka ilmu tidak akan menjaganya. Sama dengan pesan Nabi SAW ya, kepada Ibn Abbas itu kan, ihfadillah yahfadka. Ya, jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Maksudnya dia jaga syariat-syariat Allah, hal-hal yang diharamkan dia jauhi. Ya. Ketika dia menjaga syariat-syariat Allah, dia lakukan ketaatan, ya, dan seterusnya, maka Allah akan menjaga hamba itu. Jadi demikian pula ilmu agama. Siapa yang tidak menjaga ilmu, maka ilmu tidak akan menjaganya. Tapi di sini ada perkataan yang bagus dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Namanya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah. Kata beliau, "Wa man akhalla bil muru'ati bil wuqu'i fima yashinu faqad istakhaffa bil ilm. Falam yu'azzimhu wa waqa'a fil batalati. Fatufdi bihil halu ila zawal ismil ilmi anhu." Kata Syafi'i rahimahullah ta'ala, siapa yang kurang dalam muru'ah dengan menjatuhkan dirinya pada perkara yang memperburuk dari ilmu itu, maka dia telah merendahkan ilmu itu. Dia tidak mengagungkannya. Dan dia jatuh dalam al-batalah, kebatilan-kebatilan. Maka kata beliau, fatufdi bihil halu ila zawal ismil ilmi anhu. Maka hal tersebut mengantarnya kepada hilangnya penamaan ilmu darinya. Ya, ini kadang terlihat ya pada sebagian orang. Kadang dia sudah belajar misalnya, tapi ketika dia tidak punya muru'ah, dia tidak menjaga ilmu itu dari hal yang menjelekkan ilmu itu, maka kadang hanya penampilan saja yang ada. Ya, tapi isinya itu sama dengan orang awam. Ya, tidak ada bekas-bekas lagi dia pernah belajar di masa dahulu misalnya. Kadang seperti itu ada ya sebagian orang yang futur. Maka kadang hanya penampilan zahirnya, tapi dari sisi perbuatannya itu kadang sudah mirip dengan orang yang tidak pernah belajar. Maka hilang darinya penamaan apa? Penamaan ilmu. Baik, ini dari hal yang diingatkan di sini ya, dari adab. Itu seorang dia menjaga kemuliaan ilmu, yang dikenal dengan istilah apa tadi? Muru'ah. Akan diterangkan oleh beliau di bawah. Kata beliau, qala Wahab ibnu Munabbih, la yakunul battalu minal hukama. Ya, berkata Wahab bin Munabbih rahimahullahu taala, al-battal itu orang yang tenggelam dalam kebatilan, dosa dan maksiat. Itu tidak akan menjadi ahli hikmah dari para ulama. Ya. Jadi kalau kalimat lainnya itu tidak ada orang-orang yang bergelimang dengan dosa itu menjadi ulama. Ya. Karena para ulama itu senantiasa menjaga dirinya dari dosa dan maksiat. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Ya. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang takut akan kedudukan Rabb-nya dan dia menahan jiwanya dari mengikuti hawa nafsu, maka
Sungguhnya surga itu tempat kembalinya. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya hanyalah para ulama. Maksudnya orang-orang yang berilmu. Kalau dia tidak didik dirinya dari sekarang misalnya, itu tidak akan bisa dia jadi orang yang berilmu. Memang berat ya, apalagi di tengah kita itu banyak hal-hal yang menggiurkan, banyak fitnah. Nah, ada HP. Itu HP ini kadang bisa membawa kebaikan, tapi sebaliknya juga bisa membawa apa? Kejelekan. Di HP itu bisa dilihat apa saja. Yang baik banyak, yang jelek juga banyak. Nah, terserah apa yang kita ketik akan muncul semuanya. Itu dari cobaan ya, yang hendaknya kita senantiasa mengarahkannya kepada kebaikan. Kalau mau ingin menjadi orang mulia, maka dari sekarang itu dilatih. Ya, jangan sering tenggelam dengan dosa dan maksiat. Nah, karena tidak ada itu orang-orang berilmu yang tenggelam pada dosa dan maksiat. Baik. Berikutnya beliau terangkan di situ dari apa yang dimaksud dengan al-muru'ah itu yang kita bahas ya. Wa jima'ul muru'ati kama qalahu Ibnu Taimiyah al-jaddu fil muharrar wa tabi'ahu hafiduhu fi ba'di fatawihi. Ya, istimalu ma yujammiluhu wa yazinuhu wa tajannubu ma yudannisuhu wa yashinuhu. Ini yang dimaksud dengan muru'ah. Kata beliau, kalimat yang melingkup dari makna muru'ah itu apa yang dikatakan oleh kakek Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam Al-Muharrar, dan juga diikuti oleh cucu beliau yaitu Ibnu Taimiyah. Nah, jadi ini dua ulama ya. Hati-hati ya. Jadi Ibnu Taimiyah itu punya kakek. Nah, ulama juga, imam. Baik. Ini sering kadang dinukil ya oleh para ulama. Beliau menjelaskan situ apa itu maksud muru'ah dalam ilmu. Kata beliau, istimalu ma yujammiluhu wa yazinuhu. Yang satu, yaitu menggunakan apa saja yang memperbagus dan memperindah ilmu itu. Wa tajannubu ma yudannisuhu wa yashinuhu. Ini yang kedua. Dan juga dia menjauhi segala sesuatu yang bisa mengotori dan merusak ilmu itu. Itu dari makna muru'ah ya. Ya, dia indahkan ilmu agama. Ya, diperbagus, dia percantik ilmu itu. Dan dia jauhi hal-hal yang bisa mengotori ilmu itu dan memperburuknya. Itu maksud dari apa? Dari muru'ah dalam ilmu. Baik. Berikutnya beliau bawakan situ dari dalil tentang masalah muru'ah ini dari ayat Al-Qur'anul Karim. Ya, kata beliau, qila li Abi Muhammadin Sufyan bin Uyainah, qad istambatta min al-Qur'ani kulla syai' fa aina al-muru'ah fihi. Abu Muhammad Sufyan bin Uyainah telah ditanya ya oleh salah seorang dari muridnya. Kata muridnya ini, engkau telah beristimbat dari Al-Quranul Karim segala sesuatu. Maka si murid ini tanya, di mana pembahasan masalah muru'ah dalam Al-Quranul Karim? Nah, maka beliau menjawab di situ ya, Sufyan bin Uyainah. Ini dari tabi'in juga ya, sesama dengan Imam Malik rahimahullah taala, dua imam ya, Sufyan bin Uyainah di Mekah, Imam Malik di Madinah. Ya. Maka kata Sufyan bin Uyainah, kata beliau, faqala fi qouli ta'ala khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid 'anil jahilin. Fa fihi al muru'atu wa husnul adabi wa makarimul akhlaq. Baik. Khudil afwa, ambillah rasa maaf, wa'mur bil urf, perintahlah kepada yang ma'ruf, wa a'rid 'anil jahilin, dan berpalinglah dari orang-orang yang jahil. Nah, di situ kata Sufyan bin Uyainah,
padanya ada muru'ah, ada kebaikan adab, dan kemuliaan akhlak. Pada kata khudil afwa, ya, itu ada muru'ah di situ, mengambil rasa maaf. Adapun lafaz setelahnya wa'mur bil urf, perintahlah kepada yang ma'ruf, padanya ada keindahan adab. Adapun berpaling dari orang jahil, ya, itu padanya ada kemuliaan akhlak. Padanya ada kemuliaan akhlak. Baik. Beliau berikan contoh di situ di akhir dari simbol yang ke-11 dari contoh-contoh yang berjalan di masyarakat, ya. Hal-hal yang merusak muruah dari ilmu itu. Seperti kalau dia laki-laki misalnya dia cukur jenggotnya, itu merusak muruah. Ya. Atau yang kedua di situ dia banyak berbalik-balik ketika di jalan. Dia lewat di jalan, dia balik sana sini. Itu hal yang merusak muruah, ya. Orang yang belajar itu kalau dia jalan saja biasa. Yang terlalu balik sana sini. Jadi kalau misalnya ada hal yang bisa membahayakan, disimpangan atau apa, perlu kita balik. Tapi kalau tidak ada keperluan, tidak usah balik-balik. Ya, karena kadang banyak dilihat di jalan. Nah, atau yang ketiga contohnya dari hal yang merusak muruah, dia hamparkan kedua kakinya di tempat perkumpulan manusia tanpa ada hajat. Ya. Bila kalau dia kram, ya, dia hamparkan kakinya tidak ada masalah. Tapi kalau misalnya dia di tempat keramaian duduk dalam ilmu, maka jangan dihamparkan kakinya. Jadi kalau ada keperluan di situ, ya, maka tidak ada masalah. Nah, kemudian dari hal yang merusak muruah juga bagi orang-orang yang belajar, dia berteman dengan teman-teman yang jelek, dengan pelaku maksiat, orang-orang fasik, atau orang yang bermain-main misalnya, kan. Nah, atau dia berkelahi dengan anak kecil. Dia berkelahi dengan anak kecil. Ya, ini contoh-contoh, ya, di antara dari hal-hal yang bisa merusak muruah dari ilmu itu, dari kemuliaan ilmu. Ya, banyak kalau mau dia ingin terangkan, ya, dari hal-hal yang merusak muruah itu. Ya, hal-hal yang tidak pantas dari sisi kebiasaan misalnya dijauhi juga. Ya, teriak-teriak itu dihindari, ya, kalau tidak ada keperluan. Karena itu dari hal yang kadang bisa merendahkan ilmu itu. Tapi segera itu dari akhir majelis. Insyaallah taala simpul yang ke-12 kita baca di pertemuan berikutnya. Nah, itu akhir majelisnya. Kalau ada kurang mohon dimaafkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.